Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GBI Muara Karang, dikasih Tuhan Yesus beserta dengan semua yang menyaksikan ibadah online ini. Bagaimana kabarnya? Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu beserta kita. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk hari ini, sebuah hari yang baru yang Kau berikan. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, di dalam puji-pujian ada kuasa yang besar ya Bapa. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan Yesus dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersorak, kita tinggikan namanya. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa di bumi di surga. Dia bertahta di dalam kemuliaan. Haleluya. Mari bertepuk tangan. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati, dengan penuh sukacita. Kita puji Dia. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari naikkan pujian dengan semangat, katakan berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Kau raja di atas segala raja, berkuasa di bumi di surga, bertahta, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Sorakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus kuat, Dia dahsyat, Dia raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami yakin Tuhan Kau hadir di sini. Kau hadir untuk melawan kami semua. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Haleluya, sorakan. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allah kita, Raja segala raja yang berkuasa di bumi di surga. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang Tuhan dan berserah kepadamu Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan Kau pengharapan kami dalam kesesakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan tangan kami Tuhan. Kami berserah kepadamu ya Bapa. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan
kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan, kami bawa hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lembah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Serukan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Serukan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami puji Engkau Tuhan. Oh, kami percaya Bapa, Kau Allah Immanuel. Kau selalu beserta kami Bapa, tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kau kuatkan kami Tuhan. Kau harapan di dalam kesesakan. Haleluya. Kau kuatkan kami Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
kami serahkan hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Baiklah, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Tundukkan kepalamu dan siap menikmati berkat yang dahsyat pagi hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama dengan GBI Jemaat Muara Karang hari ini beribadah. Tentunya kami pengen menikmati firman yang hidup, firman yang memberkati kami, firman yang menyembuhkan kami, firman yang membuat kami semangat dan memiliki hati yang gembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sekarang berbicaralah Engkau kepada kami, Tuhan. Engkau sudah urapi hamba-Mu, Engkau sudah urapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Apa kabar jemaat yang dikasihi Tuhan? Sukacita ya? Ya, kita harus tetap sukacita di hadapan Tuhan. Ya, karena tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepadanya. Mungkin ada beberapa jemaat yang mengernyitkan dirinya berkata, tapi Pak Pendeta, saya dalam keadaan yang sangat-sangat berduka. Jangan sampai duka citamu itu justru engkau tidak mempercayai Tuhan bahwa Tuhan punya rencana yang baik atas apa yang kau alami hari-hari ini. Saya berkata begini bukan berarti saya tidak mengalami lembah kekelaman, masa-masa badai. Saya mengalami masa-masa badai. 2 minggu yang lalu, atau tepatnya tanggal 27 Juni, ketika istri saya dinyatakan positif COVID dari hasil swab antigen. Hati seperti meledak. Kita swabnya bareng-bareng. Saya swab karena saya mau ke Ternate. Jadi penerbangan itu harus disertai dengan surat swab antigen yang berlaku 2 kali 24 jam. Jadi hari Minggu itu saya swab. Ya, istri saya ikut. Dan hasil swab istri saya positif, saya negatif. Saya batalkan penerbangan itu. Ya, saya batalkan penerbangan. Saya menjaga istri saya merawat istri saya. Ya, anak-anak saya ungsikan di rumah kakak ipar. Ya, jadi saya berdua dengan istri. Ya, saya rawat. Saya bilang sama istri, jangan takut, jangan khawatir, jangan panik. Karena sesungguhnya yang membahayakan itu bukan COVID-nya, tetapi ketakutanmu itu, kepanikanmu itu, kecemasanmu itu yang memperparah keadaan. Ya, istri saya tenang, saya lebih tenang lagi. Ya, saya rawat dia. Ya, hanya minum vitamin, makan yang enak, minum air yang hangat. Ya, di sini ada Pak Gembala sekaligus dokter. Maaf ya kalau saya salah menerangkan ini, tapi ini yang saya praktekkan Pak Gembala. Ya, makan enak, tidur cukup, ya, minum vitamin, jemur, tambah hati gembira. Wah, hanya 4 hari indera penciuman istri saya normal kembali. Ya, hari ke-5, wah lebih semangat ya. Hari ke-6, hari ke-7, hari ke-8 sudah pulih total, Ya, saya ajak lagi pulang anak-anak saya, anak-anak kami, saya ajak pulang, kayak pulang. Hari ke-10 sudah dinyatakan negatif. Hari ke-14 sudah bebas. Jadi saya mengalami masa-masa di mana kekelaman itu pernah saya nikmati, kami nikmati. Tetapi saya menjaga imun saya dengan hati yang gembira. Hati yang gembira karena ini kekuatan kita. Ini kekuatan kita. Bukan Tuhan tidak tahu apa yang kau alami hari ini. Yesus tahu betul. Dan hari ini firman Tuhan akan kita renungkan sama-sama, ya. Tak terpapar
Apanya yang tak terpapar? Kita lihat sama-sama di Amsal pasal yang ke-24. Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10 berkata begini. Ayo, yang sempat buka Alkitab, sama-sama buka Alkitab ya. Oke. Tetap sukacita ya, tetap bahagia karena ini firman akan menyembuhkan engkau. Firman akan memberi kekuatan yang baru kepadamu. Amsal pasal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan. Salah satu tanda orang yang terpapar COVID adalah indera perasanya hilang. Jadi makan apa-apa tawar. Makan apa-apa tawar. Kemarin kami kumpul-kumpul keluarga gitu, terus lagi menikmati mie instan, ya, karena sukacita, cerita-cerita masa-masa isolasi mandiri gitu ya, bikin mie instan. Mereka makan dengan nikmat, tiba-tiba saya datang, kok saya mie-nya nggak ada rasa ya? Mereka bubar. Padahal saya lupa memasukkan bumbu ke mie instan itu. Oke. Jadi dengar baik. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jadi salah satu tanda orang yang terpapar COVID adalah tawar. Apakah hari ini rohanimu tawar? Coba kita baca pelan-pelan, kata engkau diganti saya. Jika saya tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatan saya. 2, 3. Jika saya tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatan saya. Kalau engkau tawar hati, maka kecil kekuatanmu. Kalau kekuatanmu kecil, imunmu turun, imunmu rendah. Dan ini yang gampang diserang. Bukan hanya oleh penyakit COVID, tapi penyakit-penyakit yang lain. Dengar baik. Ya, dengar baik. Jangan sampai engkau tawar. Jangan sampai engkau tawar hati. Orang yang tawar hati, yang pertama adalah ciri-ciri orang yang tawar hati. Ciri yang pertama adalah hidup dalam ketakutan. Coba renung sebentar. Kalau hari-hari ini engkau lebih banyak ketakutan, kalau hari-hari ini engkau lebih banyak cemas, panik, berarti engkau sudah tawar hati. Hidup dalam ketakutan. Padahal bahaya orang yang hidup dalam ketakutan itu. Ingat siapa? Seorang nabi yang kemarin mengalahkan 450 nabi Baal. Tapi hari ini ketika ditantang oleh seorang wanita yang bernama Isabel, nabi ini ketakutan. Dan akhirnya apa? Orang yang ketakutan. Iya. Orang yang ketakutan hidupnya jauh dari Tuhan. Masih ingat ya? Bagaimana Isabel menantang dia dengan berpesan kepada pesuruhnya, kasih tahu Elia, kalau besok kira-kira jam segini nyawanya masih ada, biar aku yang dihukum oleh Baal. Kata Isabel itu. Wah, disampaikan ini kepada Elia. Dan Elia sangat ketakutan. Orang yang ketakutan jauh dari Tuhan. Orang yang ketakutan tidak peka dengan mujizat Tuhan. Ini yang ngeri banget ini. Virus ketakutan ini. Kenapa? Karena engkau tawar hati. Jadi ciri yang pertama, orang yang tawar hati adalah hidup dalam ketakutan. Dan orang yang hidup dalam ketakutan jauh dari Tuhan. Orang yang hidup dalam ketakutan tidak peka dengan mujizat Tuhan. Padahal setiap hari kita mengalami mujizat, amin. Setiap hari kita mengalami mujizat, amin. Amin. Nafas ini mujizat Tuhan. Udara ini mujizat Tuhan.
Kenapa saya katakan bahwa nafas ini adalah mujizat Tuhan, udara ini adalah mujizat Tuhan? Tanggal 30 Juni, kakak ipar saya dipanggil Tuhan. Dia isoman, punya penyakit bawaan. Siangnya udah sesak, nafas. Kita sama-sama bilang, yuk kak, ke rumah sakit. Tapi dia nggak mau. Akhirnya malam itu, saya cari oksigen keliling Depok. Nol, gak ada, kosong. Betapa berharganya oksigen itu, tapi nol, kosong. Dan hari itu pukul 00.24, kakak ipar saya dipanggil Tuhan. Terus kita merenung. Betapa setiap hari kita menikmati mujizat Tuhan. Tapi orang-orang yang hidup dalam ketakutan tidak peka dengan mujizat ini. Orang-orang yang hidup dalam kepanikan tidak peka dengan mujizat ini. Dia hanya ingat, dia hanya tahu kalau yang dinamakan mujizat itu sakit parah, didoakan sembuh. Baru dia berkata ini mujizat. Di masa-masa pandemi seperti ini, kalau kau masih bisa menikmati sukacita dan kau tidak dikuasai ketakutan, ini adalah mujizat Tuhan. Wow. Jika saya tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan saya. Ayo, bangun dirimu. Untuk apa? Jangan tawar hati. Orang yang tawar hati karena bacanya berita-berita hoax terus. Stop berita COVID. Saya pengen tenang. Pada saat istri saya isoman, saya matikan semua berita-berita tentang COVID. Tentang corona, saya buang semua. Yang saya baca Alkitab, pujian penyembahan, setel TV, ya, khotbah-khotbah pendeta-pendeta, Insinyur Niko, Gilbert, ya, GBI Muara Karang, khotbah hari Sempulur. Wah, saya tonton sendiri, ya. Nah, itu membangkitkan semangat. Sampai hari ini pun saya udah jarang nonton berita-berita tentang COVID. Stop. Kita semua sudah tahu. Yang penting kita prokes, ya, taat protokol kesehatan, ya, pakai masker kemana-mana, ya. Dan setelah istri saya dinyatakan sembuh, ya, dan sudah tidak menularkan lagi. Tapi hebat ya, puji Tuhan loh. Saya merawat istri saya selama 8 hari itu. Saya coba cek antigen, saya swab, negatif. Terus saya tanya, lihat artikel di kompas.com. Orang yang sudah divaksin masih bisa terpapar, tapi virusnya sedikit. Gejalanya ringan seperti flu. Dan tidak menularkan. Ini yang keren. Ini buktinya. Ya, karena apa? Karena saya suka cita terus. Jadi virus mau masuk ini, wah, ketakutan. Jadi ayo jaga hatimu supaya tidak tawar. Karena kalau engkau tawar hati, berarti engkau hidup dalam ketakutan. Dan orang yang hidup dalam ketakutan jauh dari hadapan Tuhan. Enggak peka mujizat Tuhan. Orang-orang yang dikuasai ketakutan seperti kakak-kakaknya Daud. Pada saat di medan pertempuran hendak menghadapi orang yang besar itu namanya Goliat. Ya, bagaimana kakak-kakaknya Daud? Enggak ada yang berani. Karena dikuasai oleh orang ketakutan. Tapi Daud datang. Dan Daud berkata kepada kakak-kakaknya, aku ingin membunuh orang itu yang tidak bersunat. Karena dia sudah tega menghina Allahnya Israel. Dia datang dengan penuh kekuatan dari Tuhan. Ya, bahkan Daud berkata, engkau datang membawa pedang. Tapi aku datang dalam nama Tuhan. Dan masih ingat ceritanya? Daud menghancurkan Goliat itu dengan sebuah batu
kekuatan Tuhan. Sebuah batu yang dimasukkan dalam pengali-ali, diputar, dan dengan kekuatan Tuhan dilepaskan batu itu, dan bam, Goliat jatuh. Ayo, semangati diri. Ayo, bangun kekuatanmu. Mulai gerak-gerak gitu ya. Nanti habis ibadah ya, jangan sekarang. Langsung ada yang berdiri gerak-gerak. Oke. Alami mujizatnya dengan hidup tidak tawar hati. Elia, Daud, beda kan? Elia yang dikuasai ketakutan lari jauh dari hadapan Tuhan, sedangkan Daud dengan gagah perkasa. Nah, sekarang siapa Goliat itu? Ya roh ketakutan itu. Roh ketakutan itu adalah Goliatmu. Ayo, jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Ayat 11. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemanjungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya? Dan membalas manusia menurut perbuatannya. Setelah engkau memiliki hati yang gak tawar, jadilah berkat. Makasih Pak Gembala sudah menasihati saya dengan penuh kasih. Karena setelah dinyatakan sembuh, langsung istri saya bilang, ayo ucapan syukur, bagi-bagi makanan. Memang kami dari mobil, nggak keluar. Ya, nggak keluar. Dari mobil aja, kasih Pak, makan siang Pak, makan siang. Pak Gembala terima kasih telah menasihati saya dengan penuh kasih. Dan akhirnya muncul ide, kami membuat dapur umum. Ya, dapur umum ini. Mulai tanggal 16 kemarin, 16 Juli. Dan tanggal 25 ini, hari ini, sudah hari ke-9. Sehari 300 porsi. Jadi sudah hampir 3.000 ya. Besok 3.000 porsi. Untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang isoman. Karena saya ingat pada saat saya isoman susah sekali cari makanan. Susah. Ya, saya masak. Ya, masaknya gitu-gitu aja. Pesan susah datangnya. Susah. Ya. Aduh, tidak secepat seperti yang kami inginkan. Nah, atas dasar pengalaman itu, maka kami membuat dapur umum untuk mereka-mereka yang sedang isoman di wilayah Kecamatan Pancoran Mas, Depok. Karena setelah saya melihat dapat data dari Pak Lurah, ada 305 orang yang sedang isoman. Puji Tuhan, hari ini sudah menurun, tapi kami tetap bikin 300 porsi. Untuk siapa? Satgasnya, keluarganya yang nggak isoman, ya. 300 porsi. Puji Tuhan, Tuhan cukupkan semuanya. Bisa lihat di video di Instagram saya ya, bisa lihat di Instagram saya ya. Jadi setelah dinyatakan sembuh, tidak tawar hati lagi, tidak dikuasai oleh roh ketakutan, peka dengan mujizat Tuhan, baru jadi berkat hidup kita. Jadi berkat ya. Setiap orang yang melihat dapur umum itu, mereka tanya, waduh ini dibagikan kemana? Pada orang-orang yang isoman. Jadi satgasnya datang ngambil. Di Kecamatan Pancoran Mas itu ada 23 RW. Ya, dan 23 RW masing-masing ada yang terpapar, ada yang 50, 70, 10, semua kita bagi. Kita bagi dan kesaksian yang dahsyat. Nanti boleh saya kirim videonya ya supaya ditayangkan ya. Ada kesaksian dari Ibu RW yang sangat terbantu oleh dapur umum ini. Kami masak mulai jam 2 dini hari. Masak ya. Menyiapkan makanan jam 6, jam 5 selesai, kami doa sama-sama. Kemudian jam 7 kami sarapan, jam 8 mulai masukkan makanan ke box. Dan setengah 10 selesai, jam
10, setengah 11, Satgas datang ambil makanan itu untuk dibagikan. Jangan tawar hati. Kalau engkau tawar hati, kecillah kekuatanmu. Hari ini, adakah engkau yang masih tawar hati? Adakah engkau menyalahkan Tuhan atas peristiwa yang kau alami hari-hari ini? Tak terpapar, artinya menjaga hatimu tidak tawar. Dan bagaimana engkau bisa menjaga hatimu tidak tawar? Mendekat kepada Tuhan. Hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Mau cari pertolongan di mana hari-hari ini? Mau cari perlindungan kepada siapa hari-hari ini? Berlutut, menyerahkan semua kepada Tuhan. Karena ketika engkau datang di hadiratnya, engkau memperoleh kekuatan. Engkau memperoleh kekuatan. Tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya. Haleluya Bapa. Glory Tuhan, haleluya. 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 Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, firman-Mu hari ini menasihati kami. Jika saya tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatan saya. Mari Tuhan, saya tidak mau dikuasai oleh roh ketakutan. Saya tidak mau dikuasai oleh roh panik, roh cemas. Karena itu membuat kami tidak peka dengan mujizat Tuhan. Hari ini Engkau memberi kekuatan yang baru kepada kami ketika kami sungguh-sungguh menikmati berkat Tuhan dan selalu bersyukur kepadamu Bapa. Kau jamah setiap jemaat yang sudah mendengarkan firman pagi hari ini. Engkau menyembuhkan yang sakit, memberi kekuatan yang lemah, dan memberi pengharapan baru kepada mereka yang hilang pengharapan. Terima berkat ini dalam nama Bapa, dalam nama Yesus, dan dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada yang bertugas. Shalom saudara-saudara semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih pada Tuhan Yesus buat lawatannya yang sangat indah dan luar biasa kepada kita semua. Apalagi pada hari ini kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Hari Sempulur dengan satu judul yaitu tak terpapar. Saudara, pada saat ini di saat pandemi yang masih berkecamuk, banyak orang-orang yang terpuruk ya saudara. Tetapi firman Tuhan pada hari ini memberi kekuatan kepada kita supaya kita jangan terpuruk, tetapi kita mau bangkit ya saudara. Yaitu kenapa kita harus bangkit? Kita harus dekat dengan Tuhan. Caranya
bangkit adalah dekat dengan Tuhan, supaya tidak ada roh ketakutan dan roh kepanikan. Karena kalau kita takut, maka firman Tuhan katakan, kecillah kekuatanmu. Terima kasih pada Bapak Pendeta Hari Sempulur yang sudah memberikan semangat kepada kita lewat firman Tuhan yang disampaikannya. Nah, saudara-saudara, saya akan memberikan beberapa pengumuman yang penting untuk kita sekalian, yaitu bahwa kegiatan tengah minggu di GBI Muara Karang diadakan secara Zoom meeting, yaitu setiap hari Selasa kita ada ibadah komsel jam 8 malam. Dan untuk ibadah WBI atau Wanita Bethel Indonesia setiap hari Kamis jam 11 siang diadakan lewat Zoom meeting juga. Dan untuk hari Kamis ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joshua Husada. Sedangkan doa fajar tetap diadakan setiap hari Sabtu jam 6 pagi dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jeffrey Rama. Untuk minggu ini, minggu depan, kita sudah mulai memasuki bulan Agustus ya saudara. Dan untuk bulan Agustus ini tanggal 1 kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Nathanael STH MA. Jangan lupa ada acara perjamuan kudus ya saudara, supaya mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Itulah pengumuman yang bisa saya sampaikan buat kita semua. Dan sekarang saudaraku, marilah kita akan terus berdoa buat negara ini, bahkan buat orang dimanapun manusia itu berada, selalu ada di dalam pertolongan dan belas kasihan daripada Tuhan. Kita tundukkan kepala saudara. Haleluya. Maha besar Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Kalau pada hari ini di tengah-tengah ketakutan dan kepanikan kami menghadapi pandemi yang makin berkecamuk ya Bapa, firman-Mu memberikan semangat yang baru kepada setiap kami, supaya kami tetap fokus dekat dengan Tuhan. Karena firman-Mu berkata, kalau kami takut, kalau kami panik, maka kecillah kekuatan kami. Tetapi dekat dengan Tuhan, kekuatan kami boleh bertambah-tambah. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Hari Sempulur, berkati kesehatan, berkati keluarga, dan juga berkati pelayanannya ya Bapak. Lewat Pak Hari banyak jiwa boleh diselamatkan dan juga boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau juga terus menolong kepada pemerintah bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan kasih hikmat supaya di dalam situasi yang sulit seperti ini, para pemimpin-pemimpin bangsa kami dapat memimpin dengan baik, dengan akal budi yang daripada Tuhan. Begitu juga buat kondisi seluruh dunia ini Tuhan, hanya pertolongan dan pemulihan yang daripada Tuhan yang dapat menyelamatkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan segala doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita mau mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Allah Bapa kita di surga, kasih dan kesetiaan dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh-Nya yang Maha Kudus akan terus memberikan kekuatan buat kita semua, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semuanya yang percaya, yang diberkati dan ditolong oleh Tuhan, kita mau katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.